액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Yang terhormat Ibu Reniza Helena Putri, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Melisa Alivia dengan NPM 22411006. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Mata kuliah Hukum Bisnis. Yang pertama, mengenai pengertian pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam pembangunan dan pengoperasian negara. Kemudian yang berikutnya yaitu aspek pajak dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, aspek pajak dalam kegiatan bisnis yang pertama mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebagai suatu badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, diwajibkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Setelah mendapatkan NPWP, maka wajib pajak pelaku bisnis wajib menyetorkan dan melaporkan SPT PPh tahunan dan SPT bulanan. Aspek pajak dalam bisnis yang kedua, menganalisis jenis bisnis yang dilakukan berdasarkan pajak. Wajib pajak pelaku bisnis harus mengetahui kegiatan bisnis yang dilakukan, apakah atas penghasilan yang didapatkan merupakan objek pajak yang bersifat final atau bukan. Sebagai contoh yaitu bisnis konstruksi yang pengenaan pajaknya dikenakan tarif pajak penghasilan atau PPh final khusus jasa konstruksi. Kemudian yang ketiga yaitu aspek pajak dalam bisnis yang ketiga, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak bulanan dan tahunan. Kewajiban pajak bulanan yang harus dilakukan oleh wajib pajak pelaku bisnis dapat berupa membayar dan melapor surat pemberitahuan atau SPT PPh 25 ke atas angsuran pajak, kemudian SPT PPh 4 ayat 2 atas penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, kemudian SPT PPh 21 atas pemotongan pajak pada penghasilan yang diterima oleh pegawai maupun bukan pegawai. Kemudian SPT PPh 22 sebagai pemungut apabila diwajibkan untuk memungut PPh 22. Kemudian PPh 23 atas pemotongan pajak pada penghasilan berupa bunga, royalti, hadiah, dividen, sewa dan jasa. Kemudian setiap tahunnya wajib pajak harus melaporkan SPT PPh tahunan. Jika pelaku bisnis merupakan orang pribadi, maka pelaporan pajak dilakukan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Namun, jika pelaku bisnis merupakan suatu badan, maka pelaporan pajak dilakukan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Kemudian yang terakhir, aspek pajak dalam bisnis yang keempat, perhatikan jumlah penghasilan bruto untuk menentukan kewajiban pemungutan PPN. Pelaku bisnis juga harus memperhatikan jumlah penghasilan bruto yang didapatkan, apakah termasuk usaha mikro kecil, menengah, atau besar. Karena untuk menentukan aspek pelaku bisnis, jika pelaku bisnis memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar, maka perusahaan tersebut wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP yang kemudian memiliki kewajiban untuk memungut, menghitung, dan menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN yang terutang. Namun apabila penghasilan bruto wajib pajak pelaku bisnis kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak. Nah, teman-teman,
Itu tadi adalah sedikit penjelasan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.